Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 10 Maret 2022. Firman kehidupan kita pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah darah Yesus ditumpahkan untuk keselamatan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian lama sudah dikenal perjamuan perayaan Paskah. Elemen penting dalam perjamuan ini adalah roti yang tidak beragi dan darah anak domba yang tidak bercacat. Roti tidak beragi adalah ketetapan Tuhan untuk ditaati umatnya. Bisa kita baca dalam Keluaran 12 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Darah anak domba yang tak bercacat mengingatkan peristiwa tulah ke-10 dalam peristiwa keluarnya Israel dari perbudakan Mesir. Dengan darah anak domba yang dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang Israel, maka rumah-rumah orang Israel terselamatkan dari tulah yang ke-10 tadi, yaitu kematian setiap anak sulung di Mesir. Ini disebut dengan darah perjanjian yang kami bacakan dalam firman kehidupan pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan pagi hari ini bukan mau menjelaskan makna dari roti tidak beragi dan darah domba yang disembelih itu lagi. Namun nas ini sudah menunjuk kepada diri Yesus sendiri. Roti tidak beragi adalah lambang dari tubuh Yesus. Markus 14 ayat 22, yang diserahkan untuk keampunan dosa manusia. Anggur dalam cawan yang ia berikan kepada para murid adalah darah Kristus yang tercurah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kata tubuhku di ayat 22 dan darahku di ayat 24 adalah untuk mempertegas bentuk kematian seperti apa yang akan Yesus alami. Kematian yang Yesus jalani adalah kematian dalam penderitaan, pengorbanan. Orang Kristen patut mengenal pengorbanan Yesus dalam mendalami pengorbanan Kristus itu lagi. Menyerahkan tubuh dengan menumpahkan darah sebagai darah perjanjian. Saudara-saudara, seandainya Yesus melanggar janji, maka darah Yesus tidak akan pernah ditumpahkan untuk keselamatan orang banyak. Tetapi konsistensi kepada perjanjian itulah yang menjadikan kita memperoleh keselamatan. Darah perjanjian itu telah ditumpahkan bagi banyak orang. Artinya tidak ada pembatasan jumlah. Tetapi siapapun yang percaya kepada pengorbanan Yesus dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib, maka dia akan memperoleh keselamatan. Dengan pengorbanan darah Yesus telah mengubah segalanya di dalam kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita orang-orang percaya. Kita yang seharusnya menerima hukuman telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kita yang seharusnya mendapat kutukan karena dosa telah dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi satu hal yang harus kita hidupi juga adalah kita yang selama ini pembenci, pendendam, namun di dalam Kristus kita dimampukan untuk mengasihi. Sulit kita pikirkan mengasihi musuh. Namun Kristus bersabda, "Kasihilah musuhmu." Lukas 6 ayat 27. Pola hidup kita telah dibaharui di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ingat dan renungkanlah setiap saat pengorbanan darah Kristus yang ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Begitu besar memang kasih Allah untuk memberikan kita kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu pujilah Dia. Lakukan perintah firman-Nya. Niscaya kamu pasti terberkati. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu dengan tumpahnya darah Kristus di kayu salib, sehingga kami dilayakkan kembali untuk menerima berkat-berkat karunia Tuhan.
Dan itulah yang kami yakini di sepanjang kehidupan kami yang Tuhan berikan, termasuk juga untuk hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kami, karena darah Kristus yang tertumpah di bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.